secara ndak bayangne, mboten bayangne ujug-ujug moro-moro kula iki ditunjuk dados ketua MPCN Kecamatan Doko. Jadi lek didelok ngono ya ora patek pantes, utawa bahkan ndak pantes blas sama sekali. Krana ya kula iki tasih sak ganjarane Kang Sira Kang Nuhari. Namun saya tidak tahu pada waktu itu Duko Pak Parno terus Pak Parno ngeten iki yang pada waktu itu menglekodo kula supados dados ketua MPC Kecamatan Doko. Saya tidak tahu apa alasannya, tapi nggih setelah itu forume para kiai-kiai, forume para sing tak anggap ya wis wong sundul langit lah. Akhirnya kula nggih bismillah ngatingsun ya sak iso-iso sak saged-saged bagaimana saya bertanggung jawab terhadap kegiatan Nahdlatul Ulama yang ada di Kecamatan Doko. Ya delalah pada waktu itu usume corona ijik genting-gentingnya. Iya, November 2020 niku genting-gentinge corona. Jadi sama sekali hampir kula ndak iso nyapo ini. Jadi ketua MPC nyapo usul corona. Akhirnya alhamdulillah akhir-akhir ini corona sudah mulai reda. Dan kula berusaha untuk bergerak bagaimana NU ini betul-betul bayangan kula bagaimana NU ini betul-betul pergerakannya, agendane, kegiatannya itu bisa menyentuh dan bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Itu yang menjadi harapan saya. Makanya salah satu yang menjadi prasyarat atau bayangan kula sing iso mensukseskan bagaimana agar supaya NU niku dalam perjalanannya itu betul-betul dirasakan hadir dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya kita harus membangun jejaring ingkang sae. Kula iki kadang-kadang bayang nih Mbah Parno iki lek kaya kula enten MBC ngeten iki. Kula iki enten MBC iki rumaos kula iki yo kaya dhewe iki Mbah. Ya Allah, kadek ngene ya abote. Wis mulai gawe surat nyebar undangan sampai noto konsumsi nilai kegiatan sampai ya Allah. Dan itu mungkin juga saya rasakan tinggal ranting ke model. Wis mikire dhewe, ditandani dhewe. Jadi seakan-akan kita itu wah kok sangko dhewe ora nek bolone. Lah kalau tata cara sistem kerja yang seperti ini menurut kula menurut keyakinan kula, menurut pemahaman kula, bahwa NU terus-terusan seperti ini, kapan alih melayu? Kapan alih bergerak? Kapan kita sebagai warga Nahdlatul Ulama iso bisa mewarnai masyarakat awake dhewe? Akhirnya setelah turba ya, pada waktu itu turba saking PCNU Kabupaten Trenggalek sangat menyarankan atau bahkan mengharuskan iso struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama itu jangan sampai berhenti di tingkat ranting, harus di breakdown lagi, dipersempit lagi wilayahnya minimal sampai wilayah-wilayah dusunan. Akhirnya kita bergerak, alhamdulillah
malam hari ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Malam hari ini sudah perjalanan yang ke-6, Bapak. Pembentukan kelompok anak ranting di Kecamatan Dombo. Saya mulai dari Prengapus, alhamdulillah Prengapus itu pun aksal 3 kelompok anak ranting, terus ngerdani itu dapat 2, 5, dan malam hari ini di Pandian alhamdulillah yang ke-6. Semoga kemauan Pandian ini nanti khususnya di Dusun Talun ini mungkin juga mengikuti jejak yang sudah terutama yang sudah kita buka di 5 wilayah khususnya yang ada di desa Prengapus dan di desa Ngerdani. Amin. Jadi ngeten Pak, sekilas ini gambaran umum yang saya pahami, yang saya ketahui, NU niku lek kita lihat ya visi misi tujuan daripada berdirinya Nahdlatul Ulama, terutama setelah mengalami perubahan ADART, mengalami nopo niku pemikiran dan terus memang ideale Nahdlatul Ulama itu yang menjadi pusat fokus kita. Jadi NU ini kegiatan ini apa toh? Kok dadak ulama-ulama ngene organisasi NU jadi karepe apa? Itu lek cara disimpelne gen awake dhewe penak membayangkan itu aslinya tujuan daripada NU berdiri itu visi misinya diambil dari salah satu ayat Al-Quran yang kita sebut dengan doa sabu jagat. Apa toh? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita sangat berharap NU ini nanti ke depan bagaimana kita sak laku-laku, sak kuat-kuat, sak gitu-gitu bisa menempuh 2 aspek ini sekaligus. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selama ini para bapak para rawuh yang saya rasakan loh ya, mungkin juga panjenengan saged merasakan apa boten padha kalau sing kula rasakan apa boten. Selama ini yang kita garap kaitannya dengan kegiatan-kegiatan ke-NU-an itu kayaknya itu lebih terfokus ke wafil akhirati hasanahnya ini. Jadi yang mulai yasinan, tahlilan, istighosah, manakibat, zikir bidah, majelis zikir, apa nih? Ya pokoknya seadanya itu. Itu selama ini yang sudah kita lakukan, yang sudah kita garap, yang sudah kita kerjakan, dan itu bagus dan harus kita pertahankan, kita konsep lagi yang lebih mantap, sing supaya jargone kita sebagai warga Nahdlatul Ulama al-muhafadzatu al-qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslam ini betul-betul bisa kita terapkan. Nah, malam hari ini panjenengan sedaya terus terang kemawon sangat kami butuhkan untuk membantu mulai dari berpikir terus piye carane ale nglakoni, terus bagaimana sing supaya program ini nanti betul-betul bisa kita jalankan. Akhirnya keberadaan Nahdlatul Ulama ini nanti dalam perjalanannya betul-betul dirasakan manfaatnya oleh warga secara nyata. Karena kula jenengan tuh tak jaluki tulung ayo berpikir bagaimana NU ke depan. Terutama para bapak para rawuh, lek iso kita juga bagaimana memulai berpikir
Fit dunya hasanah ini. Fit dunya hasanah iki lho Pak. Fit dunya hasanah iki lho wis. Ya lek cara kula menyederhanakan sing simpel fit dunya hasanah niku biasane nyanti-nyanti tak lunekne secara rada guyon ngoten. Fit dunya hasanah niku siji sugih. Terus perang utang. Mobilnya jejer kan limo namun hari omahe yo magrong-magrong ning kene duwe omah di kono duwe omah bojone wae syukur bagi lek lamu siji loro telu papat limo itu yang salah terus yo ndak loro-loronen anake pinter-pinter iso sekolah iso kuliah bisnisnya di mana-mana duitnya sugih dan sebagainya niku lek cara dunya hasanah itu kira-kira ditafsirne ngono ya kan jadi jenengan itu tak jak mikir bagaimana sing supaya Nahdlatul Ulama ini secara organisasi secara kelembagaan kita piye iso teko kono iki piye baik secara organisasi maupun secara individu masyarakat Nahdlatul Pak yo ngopol NU harapan sampai ngobrol karo koyo iki opo mikir awake dhewe cipek apa maneh kok ngampe mikir organisasi semisal yo lek nyatu keduren Pak lek nyatu keduren mikir saja aneh terlalu mulu-mulu ya enggak usah mulu-mulu lah kita sederhana saja coba bagaimana kita mulai berpikir nun sewu wong talun iki kira-kira BJN nun sewu sing sampai kangelan mangan kangelan dahar kira-kira BJN kan kira-kira wis ora enak ya apa eneng paling kali sitok lho kok umpama doblaene iki enek sitok loro telu ya sitok kok doblaene delalah kersane ngalahi kok iki enek wong sak dusun talun iki ya Allah kondisinya memprihatinkan paribasan arep mangan ngono lek rapi wae-wae tonggo kok ndak iso mangan. Saya berpikiran alangkah indahnya ketika kita nanti sebagai organisasi Nahdlatul Ulama dusun talun ini bisa hadir bersama-sama biar kita membantu mereka. Ini alhamdulillah saking gerak kanca-kanca Nahdlatul Ulama dusun talun mungkin sangat damel membantu situasi kondisinya panjenengan. Ngoten kan barang sederhana sepele tapi insya Allah itu yang diharapkan oleh masyarakat. Dan disinilah letak kehadiran kita sebagai organisasi Nahdlatul Ulama betul-betul manfaatnya ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Mungkin ada lagi dari segi papan. Semoga kurang yang sak desa talun iki sing omahe cek ruwet rapi. Saya membayangkan ndahno asiknya, ndahno indahe lamun awake dhewe selagi organisasi NU bisa hadir membantu kita. Yo lek ndak iso rupa duit, ya bagaimana awake dhewe kan banyak sapa sing nyumbang semen, sapa sing nyumbang pasir, sapa sing nyumbang batako, sapa sing duwe glugu, sapa sing duwe kayu. Potensi ini ketika kita nanti mampu untuk menggerakkan, ada wahana untuk komunikasi, ada wahana untuk silaturahim jagongan, saya yakin bisa itu dilaksanakan. Bahwa aku bayangnya NU bahaya Allah. Piye Pak sajak nih masuk ya gambar masuk ya cocok ya
mulai berpikir ke sana. Takjak mikir rono kira-kira. Nah, makanya perlu diorganisir itu kersane nanti tertata, terlaksana. Apa maneh kita mungkin di sektor kesehatan, suatu saat mungkin ada salah satu di antara kita wargane kok doblene loro mengharuskan ngamar ning gone puskesmas atau di rumah sakit. Di satu sisi ternyata ekonominya sangat memprihatinkan. Ya Allah, mesakne apa meneh saiki ada isu kayaknya koyo jumlah SKTM Jember Sawi kayaknya sekarang sudah mulai tidak diberlakukan. Saya juga tidak tahu terus itu tidak berlaku terus piye. Itu mekanismenya piye lho sampai ini belum patek paham. Alangkah indahnya kula panjenengan mungkin yang punya transportasi pickup punya transportasi apa kita gerakkan potensi kita selaku warga Nahdlatul Ulama. Nun sewu niki alhamdulillah damel mengurangi beban panjenengan saking kelompok anak ranting tahun niki menyediakan transportasinya semisal. Jadi nyatu arep gayuh sing dhuwur maksud hati memorok gunung apa daya tidak sampai ya kita ambil yang sederhana-sederhana saja. Bayangan kula para bapak rawuh nanti harapan saya lah iso NU itu mencoba berpikir piye carane kesana. Makanya ini butuh orang-orang priantun nggih kados panjenengan terus terang mawon malam hari ini panjenengan kita undang untuk datang ke sini ini betul-betul kula Pak Parno dan pengurus yang lain ini butuh sumbangsih tenaga, pikiran, eksekusi datang panjenengan sedaya. Kinten-kinten nggih purun Pak. Purun. Siap nggih? Sanggup nggih? Pomo alih jawab sanggup ngono piye to? Nggih marep kula iki tak rewangi kula budal. Sanggup nggih? Nah, aku koyo urung patek marem. Kula budal kan kok pring ngapus wis dhewe sisan. Teko kene sajaane ndak patek semangat. Sanggup nggih? Aku pokoknya jenengan ceritane sanggup wis marem banget. Nggih kira-kira prolognya saking kula ngoten niku Pak. Prolognya saking kula ngoten niku. Terus nanti gini. Ayo nanti untuk pemilihan organisasinya nanti kersane dipun pandu saking Pak Rahmat Kuncoro. Namun sebelum ke sana ngeten Pak, saya kasih gambaran terkait dengan pengurus. Nun sewu nggih ngapunten ingkang kathah. Pengurus ini nanti kita harapkan apa yang menjadi cita-cita besar kita itu oleh iso saged terwujud. Makanya mulai jenengan gambar-gambar nih, siapa kira-kira di tengah-tengah kita yang hadir ini nanti kira-kira mampu istilahnya mengorganisir potensi yang ada di Talon hingga akhirnya tujuan-tujuan nanti bisa terwujud itu mulai jenengan gambarnya. Lek bahasa kula pengurus NU itu ora kudu wong sing wis pinter sarungan. Ora kudu wong sing wis pinter ketonan putih. Ora kudu wis pinter ndonga. Karena pengurus ini nanti fungsinya mengelola bolo-bolo sing supaya bersama-sama bergerak. Jadi nanti kita pilih ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, terus bendahara. Ini pusing penanggung jawab NU di Dusun Talon. Dan usahakan saya sangat mohon yang muda-muda.
Lek sing sepuh-sepuh niku masuk jajaran kepengurusan Suriah namanya. Jadi kita fokuskan yang muda-muda biar pemikiran iki lincah, geraknya cepat. Gitu, terus tapi ojo terlalu nom-nom banget. Mulai nom-nom banget malah isi-isi. Wis jenengan delok sekiranya sing memenuhi kriteria bisa komunikasi dengan yang sepuh, bisa komunikasi dengan golongan muda. Terus di samping ketua sekretaris bendahara ini nanti ada semacam seksi, Pak. Di istilahnya kalau di kepengurusan itu lembaga. Ada lembaga takmir masjid musola. Lembaga takmir masjid musola ini nanti salah satu tugasnya adalah bagaimana berpikir lek iso masjid musola yang ada di dusun Talun ini nanti betul-betul maju. Ojo maju barusane. Jadi piye amrih masjid musola ini rame yo keberadaannya mengasihkan. Orang-orang tertarik untuk datang nyambut masjid musola. Ini nanti mencoba berpikir ke sana. Terus ada lagi lembaga amil zakat, infak dan sedekah yang kita singkat dengan Lazisnu. Lazisnu niki mengke lek cara istilah pemerintah negara Republik Indonesia Lazisnu niku meh kaya menteri keuangan. Sri Mulyani ya Menteri Keuangan. Lazisnu ini nanti banyak program yang bisa dikembangkan, Pak. Lek sing wis mlaku jenengan tak critani. Nek tangga sebelah sing jenenge Cakul, itu ada dusun yang namanya Ngelangon. Pun kertas nggih? Di Ngelangon itu bikin program yang namanya Jimpitan. Jimpitan kuwi prakteknya ngeten, Pak. Omah-omah sing gelem dipasangi niku rumah-rumah warga Nahdlatul Ulama sing gelem dipasangi niku dipasangi ada aqua. Jadi datang ke rumah. Budhe nun sewu niki omahe jenengan tak pasangi aqua napa purun. Aqua 3 opo? Nggih, niki mengke nglampahne programe NU sing jenenge Jimpitan. Ader mbok menawa lek jenengan kersa ya lek karo mususi beras ngono kae sadurunge dikhususi ya raketan titik ngono kok jemplone ning ada aqua. Itu dikelola setiap awalnya itu kalau tidak salah setiap minggu sekali. Akhirnya berubah menjadi 2 minggu sekali, sekarang menjadi 1 bulan sekali. Alhamdulillah, Pak, dengan hasil program Jimpitan ini ternyata di dusun Ngelangon, kelompok anak ranting Ngelangon itu sing ketara motor ini selama berjalan sekitar 7 bulan sampai 8 bulan saat ini faktanya sudah mampu beli tanah beserta dengan bangunannya sebagai markas kegiatan Nahdlatul Ulama di dusun Ngelangon seharga 38 juta. Tidak percaya silahkan kalau yang punya saudara di Ngelangon bisa tanya-tanya. Ternyata potensinya awake dhewe lek dikembangne ngoten niku. Lah umpama kok Lazisnu ini nanti bergerak, waduh awake dhewe enek wong loro sekedar untuk membantu, enek wong omahe rawek-rawek sekedar untuk membantu, enek wong yang perlu kita santuni, kita kasih apa jenenge bingkisan. Insyaallah bisa. Kalau Lazisnunya ini nanti betul-betul berjalan dan bergerak. Pun ada lagi lembaga yang namanya lembaga perekonomian, pertanian dan peternakan. Iki sing hubungannya karo pertanian dan peternakan. Bagaimana berpikir mengembangkan sektor dunia
perekonomian, pertanian dan peternakan. Aku mau diceritani Pak Parno di salah satu ruko yang dibangun di Pasar Talun. Itu Pak Parno sudah sangat semangat sekali. Dia caranya kita bisa ikut andil melu apa bahasanya Pak? Ngapling. Melu ngapling ruko supaya dimanfaatkan oleh warga Nahdlatul Ulama. Ini isinya ini Pak, mulai kita kembangkan di sana. Nanti kita ambil usaha apa yang kita bikin di sana dan lain-lain. Terus ada lagi lembaga kesejahteraan keluarga. Lembaga kesejahteraan keluarga niku lek cara pemahaman kula meh kaya menteri sosial. Jadi salah satu tugasnya nanti pasang mata, pasang telinga di warga NU sak dusun Talun sing sekiranya perlu dibantu itu mana. Yuti goleki sing paling nemen ae. Lek kriteriane pengen dibantu lho kabeh musemen iki pengen dibantu. Tapi golek sing betul-betul nemen, apakah di situ sembakone, apakah di situ papane, apakah di situ sandane, apakah di situ kesehatannya. Tugasnya nanti ke sana. Bagaimana kita bisa hadir, betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat. Terus ada lagi lembaga kesehatan. Lembaga kesehatan sing kados tak critakne kula sing hubungannya kalian sektor kesehatan. Terus ada lagi lembaga pendidikan ma'arif. Nah ini sing hubungannya karo pendidikan Pak. Ya kita yang sudah berjalan yang ada itu pendidikan non formal, ada TPQ, ada TPA, ada Madin. Bagaimana berpikir sak dusun Talun ini suatu saat game motivasi anak-anak yang supaya mempeng belajar ning TPQ ning Madin, pomo tigane lomba-lomba. Jadi sak Talun pengelolanya nanti duduk bersama. Ayo awake dhewe nggih kegiatan momen apa? Di lomba-lomba balap karung, balap kelereng, teko ayat apalan juz nama, doa-doa, terus praktek sholat, praktek wudu dan lain sebagainya. Ini untuk lembaga pendidikan nanti arahnya ke sana. Syukur bagi lek berpikir gurune. Yo sekali tempo gurune ngumpul bareng. Ayo ajeng dadel awake dhewe apa jenenge madakne persepsi, madakne pemahaman. Ya mulai dari makhorijul hurufnya, tajwidnya, tata cara ibadahnya. Jadi kan kompak. Sing ning kono lek marai dawa cendheke ngene, ning kene lek marai dawa cendheke kok siji. Kan yo biasa to Pak iki. Jadi suatu saat bagaimana kita berpikir ayo duduk bersama guru-guru. Lek nyatu perlu nekokne tutor mahurujul huruf itu yang benar bagaimana, salat ki sing bener piye, gerakan iki sing bener piye dan sebagainya. Insya Allah nanti kalau kita NU itu betul-betul kesana, aku bayangnya ya Allah ya ilah sing dinanti-nantikan oleh masyarakat atas hadirnya Nahdlatul Ulama. Orang NU toko-toko panggah uruna itu. Jadi Pak Parno kelebat. Nah lah Pak Parno kengko sapa neh. Bangun neh sing diingi nyandi parane. Astagfirullah. Ngoten Pak nggih. Nggih. Jujur ini. Malam hari ini ayo dipikir bareng-bareng kita merubah dan bergerak bersama-sama. Siap? Alhamdulillah. Alhamdulillah asal kula matur niki pun setengah jam. Sementara saya saking kula sementara ngoten kemawon niki untuk prosesi tata cara pemilihan kula serahkan saking panjenenganipun Pak Ahmad. Nanti setelah pengurusnya terbentuk nanti langsung saja garap satu program.
Monggo Pak Romat, tolong semangat ya.